Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, NIM 2018 10603 11171, kelas Matkom 5C dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian integral dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang dimana video ini dibuat untuk bahan penilaian UAS dari mata kuliah komputasi matematika. Langsung saja untuk pertama ini adalah materi pertama adalah mencari luas dengan metode jumlah Riemann atau integral Riemann. Yang pertama kita buka dulu GeoGebra-nya. Ini sistem tadi nih. Hapus dulu. Yang pertama, cari luas dengan kurva 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 plus 8x kuadrat plus 5x min 3 dengan batasan min 3, min 1, 4. Nah, untuk yang pertama kita buka dulu GeoGebra-nya, kemudian kita inputkan nilai kurvanya 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 kemudian plus 8x kuadrat plus 5x min 3. Di sini kita akan mendapatkan grafiknya. Kemudian kita inputkan lower sum. Lower sum function ini star value. Untuk lower sum ini kita fungsinya ganti dengan f. Kemudian star value kita ganti dengan min 3. Dan n value kita ganti dengan min 1,4. Number of rectangle-nya saya ganti dengan 10. Nah, maka akan muncul daerah di bawah kurva. Dan di sini kita sudah mengetahui luasnya itu 3,13. Nah, untuk mengetahui luas daerah di atas kurva, kita inputkan upper sum. Untuk fungsinya saya ganti dengan f, kemudian star value-nya saya ganti dengan min 1,4, n value-nya saya ganti dengan 0,3, dan number of rectangle saya ganti dengan 10 lagi. 0,3 kemudian dengan 10. Ada yang salah ini. Maaf, ada yang salah. Upper sum f min 1,4 kemudian 0,3. Oh, kenapa ya salah di sini? 0,3 kemudian 10. Nah, maka kita akan mendapatkan luasnya yaitu min 3,65 untuk luas daerah di atas kurva. Nah, untuk yang kedua, ini tadi kita dapatkan. Untuk yang kedua, menggambar diagram integral Riemann. Menggambar diagram integral Riemann ini kita gambarkan diagram integral Riemann dengan fungsi x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 2x plus 8. Nah, untuk langkah-langkahnya kita hapus dulu ini. Yang pertama kita klik kanan pada absis ini, kita kemudian pilih x aksis dibanding y aksis, kemudian kita pilih 1:5. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah awal kita inputkan nilai dari grafiknya itu adalah x pangkat 3. X pangkat 3 min 5x kuadrat. Min 5x kuadrat plus 2x plus 8. Nah, maka kita akan mendapatkan grafiknya seperti ini. Saya akan perkecil. Nah, kemudian saya inputkan nilai kurvanya sudah, kemudian input integral. Kemudian saya inputkan input integral function ini. Yang pertama f 0,2. Terus inputkan lagi integral fungsinya ini f 2,4
Kemudian ketiga, integral fungsi ini f,4,5. Nah, maka akan muncul daerah yang diarsir. Saya kecil lagi. Nah, maka akan muncul daerah yang diarsir. Kemudian saya inputkan upper sum. Upper sum function ini yang pertama saya ganti dengan f. Startnya saya ganti dengan 0. N-nya saya ganti dengan 2. Dan number of rate-nya saya ganti dengan 4. Kemudian upper sum lagi. Upper sum-nya mengacu pada ini integral. Pertama f, 4,5. Number of rectangle-nya saya ganti dengan 5. Kemudian upper sum lagi, upper sum fungsinya f, star value-nya saya ganti dengan 4, and value-nya saya ganti dengan 5, kemudian number of rectangle-nya 2. Nah, maka di sini ada yang salah sepertinya. 2, 4, 5. Oh, di sini. Saya ganti dengan 2. Sini 4. Nah, maka akan muncul diagramnya. Jadi itu merupakan cara untuk menggambar diagram integral Riemann dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk yang ketiga, menentukan luas daerah kurva F dan sumbu X. Menentukan luas daerah kurva X dan sumbu X. Untuk yang pertama, kita dapat tentukan luas daerah antara kurva Y sama dengan 2x-4 dan sumbu X dengan selang min 2,4. Kita inputkan nilai kurvanya tadi. Nilai kurvanya tadi Y sama dengan 2x-4. Y sama dengan 2x-4. Kemudian, karena yang diketahui dari soal selangnya min 2,4, kita buat garis selangnya dengan klik. Kita perkecil dulu. Kita klik untuk membuat garis lain, kita klik menu perpendicular line. Klik pada min 2. Kemudian kita klik pada 4. Oh, di sini kita belum merubahnya. Perbandingannya kita ganti ke 1:1. Nah, sudah diganti. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan gambar dua segitiga. Untuk membuat segitiga kita menggunakan poligon. Poligon kita buat segitiga ini. Untuk yang kedua kita buat lagi segitiganya dengan poligon. Untuk segitiga pertama kita bisa menamakan dengan A. Dan yang kedua kita bisa menamakan dengan B. Nah, untuk mengetahui luasnya kita bisa menggunakan menu area. Area. Kemudian kita klik pada bidangnya, maka akan muncul nilainya yaitu area of A1CD sama dengan 16. Kemudian untuk yang kedua, kita klik lagi pada bidang yang kedua yaitu area of EB1C sama dengan 4. Nah, kita sudah mengetahui luas dari kedua segitiga. Berarti luas daerah antara kurva Y sama dengan 2x-4 dan sumbu X dengan selang min 2,4 adalah 16 ditambah 4 sama dengan 20. Nah, jadi kita bisa ke contoh soal 2. Hapus contoh soal ini.
Contoh soal yang kedua. Tentukan luas daerah antara kurva Y sama dengan X-1 dan sumbu X dengan selang min 1,2. Yang pertama kita inputkan tadi Y sama dengan X-1. Kemudian kita buat garis selangnya. Yang dimana garis selang yang diketahui dari soal adalah min 1. Kita perbesar dulu. Ini kita dari soal adalah min 1, 2. Nah, kemudian kita buat segitiganya dengan menggunakan menu poligon. Nah, untuk mengetahui luasnya, kita bisa menggunakan menu area tadi. Kita klik pada bidang pertama, kemudian kita klik pada bidang yang kedua. Untuk bidang pertama, segitiga yang pertama adalah 2, dan segitiga yang kedua adalah 0,5. Jadi luas antara kurva Y, berarti luas daerah antara kurva Y sama dengan X-1 dan sumbu X dengan selang min 1,2 adalah 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5. Nah, itu merupakan cara untuk menentukan luas daerah kurva F dan sumbu X. Kita hapus dulu ini untuk soal selanjutnya. Kemudian untuk yang keempat, kita menentukan luas daerah antara dua kurva. Untuk menentukan luas daerah antara dua kurva dengan pengaplikasian GeoGebra, kita bisa dengan cara untuk contoh soal pertama, luas daerah yang dibatasi kurva fx sama dengan 4 min x kuadrat dan gx sama dengan x min kuadrat adalah, kita buka dulu GeoGebra-nya, kemudian kita inputkan fx dan gx-nya. Untuk yang pertama fx tadi 4 min x kuadrat. Kemudian untuk gx-nya x min 2. Nah, dalam mencari integral, kita tentu membutuhkan batas. Jadi kalau kita cari perpotongan dengan menginputkan intersect objek-objek. Nah, untuk objek yang pertama kita ganti dengan F, dan objek yang kedua kita ganti dengan G. Nah, maka kita akan mengetahui perpotongannya. Perpotongannya di titik A dan di titik B. Kemudian untuk mencari luas, kita input integral between function start value and end value ini. Untuk function yang pertama ganti dengan F, function yang kedua ganti dengan G, dan untuk start value kita ganti dengan nilai terbesar dari ini. Nilai terbesar dari ini adalah 2 dan nilai terkecilnya adalah min 5. Maka kita inputkan, maka akan diketahui luas daerahnya. Luas daerah antara dua kurva tadi A sama dengan min 8,17. Nah, untuk kita coba contoh soal 2. Untuk contoh soal 2, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan min X plus 2. Ini salah, seharusnya ini fx, dan ini gx saja. Fx sama dengan min X plus 2 dan gx sama dengan X kuadrat. Pertama kita inputkan dulu dari apa yang telah diketahui dari soal, min X plus 2 X kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari perpotongannya kita inputkan intersect objeknya kita ganti F, kemudian kita ganti G. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai perpotongan dari kurva tadi, yaitu di titik A dan titik B. Kemudian untuk mencari luas, kita input integral between
Untuk function pertama saya ganti dengan F, kemudian function kedua saya ganti dengan G, dan startnya kita dengan nilai terbesar adalah 4, dan nilai terkecil adalah min 2. Nah, maka kita akan mendapatkan luasnya yaitu A sama dengan 18. Selanjutnya, yang kelima. Yang kelima ini menggambar grafik volume benda putar. Untuk contohnya pertama, tentukan nilai volume dari sebuah benda putar jika daerah telah dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 4 min x kuadrat. Sumbu x dan sumbu y juga diputar sebanyak 360 derajat terhadap sumbu x. Untuk langkah-langkah pengerjaan dalam GeoGebra, pertama kita inputkan dulu nilai kurva yang tadi. Nilai kurva 4 min x kuadrat. 4 min x kuadrat. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita cari nilai batas-batas tertentu untuk mengetahui volume benda putar akan dicari dengan menginputkan integral function start value and value ini terganti dengan f, dan nilai awal saya mencari dari 0 dan 2. Nah, maka akan muncul ini 0,33. Kemudian selanjutnya kita klik slider. Kita klik pada sembarang tempat. Kemudian kita klik angle. Pada bagian increment ini kita ganti dengan 5. Kita klik OK. Kemudian kita klik kanan pada ini. Kita klik view. Kemudian kita centang pada 3D grafik ini. Grafik 3D. Nah, selanjutnya kita inputkan surface. Expression ini untuk yang pertama saya ganti dengan A, kemudian A cos B, kemudian A sin B, kemudian untuk parameter 1 ganti dengan A, kemudian start value-nya saya ganti dengan 1, kemudian end value-nya saya ganti dengan 4, kemudian parameter 2-nya saya ganti dengan B, dan start value saya ganti dengan 0, dan end value-nya saya ganti dengan alpha. Alpha kita bisa lihat di sini. Kemudian enter. Maka akan muncul terlihat permukaan dari volume benda putarnya. Jika kita ingin melihat keseluruhannya, kita tinggal memperbesar ini. Nah, maka akan muncul hasilnya. Kemudian untuk menentukan volumenya, volume benda putarnya kita input P dikali integral function ini, kita P kali integral function value ini. Untuk functionnya kita ganti dengan f x kuadrat. Untuk start value-nya saya ganti dengan 1 dan end value-nya saya ganti dengan 4. Maka ini merupakan volume dari benda putarnya adalah 265,78. Nah, selanjutnya kita coba ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan nilai volume dari sebuah benda putar jika daerah yang telah dibatasi oleh fungsi fx 3/2x, sumbu x dan sumbu y diputar sebanyak 360 derajat terhadap sumbu x.
Langkah pertama kita inputkan dulu nilainya tadi. Berapa tadi? Fx sama dengan 3 akar 2x. Akar 2x. Ini tadi kita gunakan dulu. Kita akan dapatkan grafiknya. Kemudian kita cari nilai batas-batas tertentu. Inputkan integral expression integral function star value. Untuk fungsinya kita ganti dengan f, starnya 1, kemudian n-nya 4. Nah, kita akan mendapatkan ini, kemudian kita klik slider. Seperti contoh soal pertama tadi, kita klik sembarang tempat, angle untuk increment-nya kita ganti dengan 5. Nah, selanjutnya kita klik ini, kita klik view, kemudian grafik 3D. Dan kita input surface. Expression ini untuk yang pertama, expression pertama saya ganti dengan A, kemudian A cos B, kemudian A sin B, kemudian parameter yang satunya saya ganti dengan A, start value-nya saya ganti dengan 1, end value-nya saya ganti dengan 4, saya parameter ganti dengan B, dan start value saya ganti dengan 0, kemudian end value-nya saya ganti dengan alpha. Maka hasilnya seperti ini. Maka akan terlihat permukaan pada putarnya. Dan jika ingin melihat keseluruhan, kita tinggal menarik ini. Nah, maka akan kelihatan benda putarnya. Kemudian untuk mencari volumenya, kita inputkan integral. Kita inputkan pi tadi, pi kali integral, pi kali integral. Untuk fungsinya sama dengan fx kuadrat. Start value-nya ganti dengan 1 dan end value-nya ganti dengan 4. Nah, untuk volumenya sama dengan 19,6. Jadi itu merupakan materi yang ada pada integral. Kita pengerjaannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya kita ke latihan soal. Latihan soal tadi untuk yang pertama, hitunglah luas daerah di baru kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dan di atas sumbu X dengan selang 0,2. Yang pertama kita inputkan dulu. Apa ini? Masih ada ternyata. Yang pertama kita inputkan dulu Y sama dengan 4 min X kuadrat. Kemudian input lower sum. Lower sum function yang pertama saya ganti dengan F. Start value-nya saya ganti dengan 0 karena selangnya 0,2. Number of return saya ganti dengan 10. Nah, maka akan muncul nilai untuk mencari luas suatu grafik dengan metode Riemann.
Jadi ini. Luasnya sama dengan 4,92. Kemudian untuk yang kedua tadi, soal kedua, gambarkan diagram Riemann dengan grafik dengan kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dan sumbu X dengan selang min 1,0. Pertama kita inputkan dulu Y sama dengan 4 min X kuadrat. Kemudian kita inputkan nilai dari kurvanya, sudah. Oh iya, dan lupa. Kita belum ini, perbandingan Y axis ini kita banding dengan 1:5. Kemudian kita input integral persen F 0,2. Maka akan muncul bagian diarsir. Kemudian kita input upper sum. Kita ganti dengan F, kemudian start value kita ganti dengan min 1 dari soal tadi, kemudian ini ganti dengan 0, dan number of rate-nya kita ganti dengan 6. Maka akan muncul diagramnya seperti ini. Nah, kemudian untuk latihan yang ketiga. Tentukan luas daerah kurva Y sama dengan 2X min 1 dan sumbu X dengan selang min 1,1. Yang pertama kita inputkan dulu nilai kurvanya. Y sama dengan 2X min 1. Kita dulu perbandingannya. Kemudian selangnya tadi min 1,1 kita buat garis batasnya, garis selangnya dengan perpendikular. Nah, kita sudah mendapatkan segitiganya, kemudian kita buat segitiganya dengan poligon. Untuk mengetahui luasnya, kita bisa menggunakan menu area. Kita klik pada bidangnya, kemudian kita klik lagi pada bidangnya. Jadi luas dari area segitiga ACD ini adalah 2,25 dan area dari segitiga ABC ini adalah 0,25. Jadi luas daerah antara kurva Y sama dengan X min 1 dan sumbu X dengan selang min 1,1 adalah 2,25 ditambah 0,25 sama dengan 2,5. Untuk soal yang keempat, latihan yang keempat. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 dan gx sama dengan 3 min x. Langkah pertama kita inputkan dulu fx-nya tadi x kuadrat plus 2x plus 2x plus 3. Kemudian untuk gx-nya tadi 3 min x. Kemudian untuk mencari perpotongannya kita inputkan intersect objek-objek. Untuk yang pertama F, yang kedua G. Nah, maka kita akan mendapatkan titik potongnya. Titik A dan titik B. Kemudian untuk mencari luas kita inputkan integral between. Untuk fungsinya ganti F, kemudian fungsinya kita ganti G, kemudian start value-nya kita cari yang terbesar. Terbesar adalah 6 dan yang terkecil adalah min 3. Kemudian kita enter. Nah, maka akan mendapatkan luasnya. Jadi luasnya sama dengan min
A sama dengan min 121,5. Selanjutnya untuk latihan nomor terakhir, nomor 5. Tentukan nilai volume dari sebuah benda putar jika daerah telah dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 1 min akar x sumbu x dan sumbu y juga diputar sebanyak 360 kali sama 360 derajat terhadap sumbu x. Oke, langkah-langkahnya kita inputkan dulu tadi berapa? Fx sama dengan 1 per x. Berarti 1 bagi akar x. Akar x sama dengan, nah. Kemudian langkah kedua, kita cari batas-batas tertentunya dengan kita inputkan integral function start value and value ini. Yang pertama function saya ganti dengan f dan untuk start value-nya saya mencari dari 0 dan 2. Nah, kita akan dapat daerah ini. Kemudian sini kita klik slider. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita klik pada bagian sembarang, kemudian angle, increment-nya kita ganti dengan 5, kemudian kita enter. Kemudian kita klik pada bagian ini, kita centang 3D grafiknya. Kemudian input surface expression di sini. Untuk expression pertama saya ganti dengan A, kemudian A cos B, kemudian A sin B, kemudian ke parameter 1 ganti dengan A, start value ganti dengan 1, dan end value ganti dengan 4. Selanjutnya parameter 2 ganti dengan B, dan start value ganti dengan 0, dan end value kita ganti dengan alpha. Enter. Maka akan terlihat permukaan dari volume benda putar. Permukaan benda putarnya. Jika ingin melihat keseluruhan, kita tinggal menggesernya ini, maka akan kelihatan benda putarnya. Soalnya untuk menentukan nilai volumenya, kita input P dikali integral function start value and value ini, kemudian fungsinya saya ganti dengan f x kuadrat kemudian untuk startnya tadi 1, n-nya 4, maka volume dari benda putar ini adalah 4,36. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan langsung tulis pada kolom komentar. Dan juga saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.